Ya, ini lagi pembelaan diri kan maksudnya. Ini nih. Inilah yang namanya. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial, anaknya imut, pintar, lucu. Kita pengen denger journey dia bagaimana dari desa Sumberjo, Blitar menuju ke ibu kota, bahkan sampai mendapatkan kesempatan emas bisa student exchange di Melbourne dan juga mendapatkan gelar S2 dari Moskow. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja sambut Dea. Halo. Ya. Nah, Dea, mungkin bisa cerita bentar bagaimana perjalanan kamu dari Blitar ya bisa sampai ke ibu kota. Iya, aku lahir di Blitar. Lahir di Blitar. Cuman waktu setelah lahir papa mama memang ke Jakarta karena mereka kerja lah gitu. Ke Jakarta, jadi aku cuma tinggal berdua sama nenek aja di Blitar. Lalu umur 5 tahun masuk SD, aku coba pindah ke Jakarta karena mama papa lumayan udah ada rumah. Lalu ya udah mereka minta aku pindah ke Jakarta untuk masuk SD kelas 2 di Jakarta gitu. Oke, dan ini kamu ada berapa bersaudara atau memang anak tunggal? Aku anak tunggal, nggak punya saudara. Wah, ini menarik guys. Kita pengen dengar karena secara sains kita sering mendengar anak tunggal itu mungkin cenderung agak egois atau sangat egois parah karena mereka dari kecil udah terbiasa sendiri apa-apa self-center. Nah, mungkin bisa sharing sedikit tentang anak tunggal? Oke. Hidup sebagai anak tunggal, ya. Oke. Emang itu sih, itu adalah stereotype yang orang-orang memang Ya. sudah lekatkan ya. Udah jadi anak tunggal udah di label egois, terus ya kayak gitulah. Cuman saya bersyukur gitu. Aku bersyukur punya orang tua yang mendidik dengan cara yang lain gitu. Karena mereka mendidik dari kecil memang udah harus mandiri. Contohnya pengen sesuatu atau menginginkan apa gitu kayak komputer atau mau ingin buku kayak waktu SD aku kan suka koleksi buku dari Disney tuh suka sekali. Jadi kayak koleksi buku Disney Princess itu kan ada 6. Nah jadi Berarti satu karakter Disney yang paling kamu demen itu yang princess. Karakter yang lain nggak ada. pada saat itu. Oke. Oke. Dan dari ke-6 buku itu sebenarnya bukunya pada zaman itu harganya sekitar 15.000 per buku. Oke. Cuman untuk bisa dapetin satu buku, aku harus dapat nilai 103 kali baru dapat satu buku. Wow. Jadi memang dari SD itu orang tua udah kasih gitu lah nilai-nilai untuk mau capai sesuatu harus kerja, harus kita harus ada effort lah lebih gitu. Nah, itu kan cerita kalau mau mendapatkan sesuatu. Tapi kalau lebih ke psikologinya gimana nih? Kamu ngerasa sendiri so far apakah ada lebih egois waktu dulu? Nggak tahu dulu apa sekarang ya. Berpacaran bagaimana? Nggak sih, ya pasti ada lah kayak gitu ya. Cuman tapi orang tua memang didik untuk lebih mandiri sih. Jadi karena memang udah mandiri, mungkin ya bisa dibilang kadang terlalu idealis. Itu memang ada. Tapi menurut aku banyak kok teman-teman lain yang bukan anak tunggal tapi mereka juga punya idealisme yang kayak saya harus ini nih. Terus mereka punya yang ngerti gak sih kok? Ya, ini lagi pembelaan diri kan maksudnya. Ini nih. Inilah yang namanya self-care. Guys, by the way, anak tunggal di dalam bahasa Mandarin itu bacanya tu sheng ni. Ya, coba bareng. Tu sheng ni. Ya, sekali lagi ya, tu sheng ni. Tu sheng ni. Nah, jadi tadi Dea ceritakan di Blitar nih. Nah, bagaimana nih perjalanannya menuju ibu kota? Sempat ada kayak mungkin ada di titik terendah atau gimana gitu, ada nggak waktu kecil? Sebenarnya lebih kepada menyesuaikan sih. Karena dari Blitar, aku nggak di kota Blitar, aku di desa Sumberjo. Jadi itu kira-kira sekitar 20-30 menit dari kota Blitar. Itu ya jalannya berbukit gitu. Terus memang itu adalah desa yang cukup bukan desa yang terlalu besar. Nah di situ dari lingkungan sendiri pun sangat berbeda jauh dengan di Jakarta. Jadi karena dulu kan ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi ketika sampai Jakarta ya gitu, aku ngomong pakai aku kamu, terus kayak ada culture shock lah gitu. Padahal masih di Indonesia tapi ada culture shock. Karena kayak orang-orang semua ngomong pakai gue lu. Terus sudah gitu mereka yang ngomongnya karena aku Jawa lagi-lagi
mereka ngomongnya agak lebih, misalnya lebih cepet, terus nadanya terus lebih tinggi. Jadi kan kadang juga kok mereka ngomong kayak dibentak-bentak ya kayak gitu. Kan waktu masih kecil, terus ya apalagi aksen. Itu aksen susah banget berubahnya. Ini yang paling sering dibully ya kita-kitanya ya sebagai anak merantau ya. Iya benar, itulah. Jadi itu sering dibully karena kayak medok banget sih, ya kan. Lalu Loh, coba satu baris saja bahasa yang aslinya sana gimana contoh? Apa nih? Ya, bahasa Jawa bilang pada aja umumnya. hai mantan. Ada beda nggak atau sama? Sama. Oke, lanjut ya. Jadi kayak gitulah. Jadi aksen, terus udah gitu juga warna kulit, karena kan teman-teman juga mungkin di sini banyak yang kulitnya mungkin pada saat waktu SMP gitu kan ya, di sini itu mereka yang putih atau kuning langsat kayak gitu kan. Tapi jangan salah loh, Agnes Monica aja mau tanning loh. Iya. Mau coklat loh, gimana? Itu dia, makanya kurangnya kesadaran kita untuk menghargai teman-teman kita gitu. Sekarang banyak tuh rasis. Terus ini juga, ini kalau kita hina temen berdasarkan warna kulit itu juga ada namanya kok. Kolorisme. Jadi kita menghina orang berdasarkan warna kulit gitu. Oh, si ini warnanya terlalu putih, atau si ini, itu nggak cuman untuk orang yang berkulit coklat atau hitam, tapi juga itu bisa terjadi untuk orang-orang yang kulitnya putih gitu. Nah, aku pernah mengalami hal-hal kayak gitu di sini. Nah, itu kan tadi cerita mengenai dari masa kecil ya, SD, SMP, SMA. Nah, keberangkatan kuliah nih, kayaknya ada cerita menarik nih. Kuliah 1 ya? Ya. Nah, ya. Dulu SMA itu kayaknya aku hampir nggak lulus. Oh. Karena aku kurang di akademik. Jadi bukan anak yang pintar sekali gitu di akademik. Jadi waktu itu kayak hitung-hitungan, karena kebetulan aku masuk IPA. Kenapa ya bisa masuk IPA ya? Salah conteng guys. Ya kan, aneh ya pasti ya, paling kayak waktu itu ikut-ikut teman jadi masuk IPA, akhirnya ternyata susah dan ternyata itu bukan dunia aku. Lalu hampir nggak lulus karena nilai matematika kayak itu nilai ambang batas gitu. Tapi kamu bilang susah gitu, ada sempat ambil kursus privat gitu nggak untuk? Ambil. Tapi juga menurut kamu masih susah gitu ya? Ambil kursus, terus les, terus coba minta tolong teman. Kayak semua cara udah dicoba. Iya. Tapi ya mungkin emang bukan ininya, bukan hebatnya di situ gitu. Lalu masuk kuliah, aku ambil jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional di LSPR Jakarta. Lalu di sana aku lihat, karena aku nggak pandai akademik, jadi aku cari-cari, gali-gali kira-kira aku bisa di mana ya gitu. Maka dari itu aku coba ikut organisasi, terus ternyata aku klik di situ. Guys, organisasi di dalam Mandarin kita bacanya itu zuzi. Ya, bareng. Zuzi. Nah, sekali lagi ya, zuzi. Nah, organisasi apa nih, Dea? Organisasi pertama yang aku ikutin namanya Youth Diplomacy Community, YDC. Berarti pemuda-pemudi ya? Iya, organisasi pemuda, tapi itu organisasi internal kampus. Jadi dia organisasinya bergerak di bidang diplomasi. Jadi orang-orang atau teman-teman yang interest ke ranah diplomasi, terus habis itu internasional, terus ya hukum. Nah, yang mendorong kamu ingin ikut komunitas itu apa? Padahal kan di perkuliahan kita tahu banyak komunitas. Nah, kenapa bisa memilih yang itu? Apakah lebih incar koneksinya saja atau gimana? Yang pertama ya, kalau olahraga saya nggak punya bakat di olahraga gitu ya. Nari juga nggak punya bakat di tari-tarian atau kayak Tapi gimana. kamu kemarin cerita sempat tarian Bali, menguasai. Itu seperti apa? Itu sebenarnya nggak menguasai banget, tapi kenapa sih? Menguasai sama dipaksa kayaknya ya 11-13 lah guys. Nah, jadi ya anyway. Tapi maksudnya pada saat itu kan banyak modern dance atau gitu. Jadi enggak yang jago banget. Jadi kayaknya aku tertarik sama organisasi ini karena
kayak menantang aja gitu. Mereka tuh suka pergi keluar gitu kan, namanya anak hubungan internasional tuh pengennya jalan-jalan keluar negeri kan dulu gitu mindsetnya. Terus habis itu mereka pasti koneksinya banyak. Nah itu yang aku incer ya, koneksinya gitu, karena akademik nggak terlalu bagus, jadi apalagi dong ya dalam hidup kita kan harus butuh koneksi ya. Jadi ya gitu. Ya, jadi pas kalian lagi nggak traveling keluar gitu, biasa di perkampusan itu ngapain aja kalau yang komunitas itu? Apa yang kalian bahas? Itu meetingnya itu tiap minggu, tiap bulan atau bagaimana? Meetingnya sih kayak tiap minggu ada, kita ada kayak training gitu. Jadi ada training untuk lomba. Karena kalau di kampus dulu S1 lumayan aktif juga, ikut lomba-lomba, terus ikut kayak jadi perwakilan kampus gitu. Jadi misalnya dulu kita ada namanya PSNM HII. Jadi itu perkumpulan teman-teman HI seluruh Indonesia dari seluruh kampus. Kita bertemu 1 tahun sekali di, misalnya ada tuan rumahnya, contohnya kampus Unpad atau kampus apa gitu. Jadi kita semua, jadi setiap universitas itu mengirimkan beberapa perwakilannya. Nah aku cukup aktif lah ikut itu. Sempat jadi ketua juga. Aku ketua di YDC. Ya, jadi kalau Koko tahu tuh itu kayak himpunan HI lah. Nah, yang kamu rasakan selama jadi ketua itu suka dukanya ada nggak? Ada lah pasti. Contohnya? Ya, kalau jadi ketua itu kan kita diberikan tanggung jawab yang besar ya, gitu kan. Kita harus bisa merangkul semua teman-teman HI gitu di kampus, dan nggak cuma secara internal tapi juga eksternal gitu. Gimana kita bisa mewakili kampus, bawa nama baik kampus pada saat itu gitu. Jadi ya banyak sih suka dukanya, cuman ya misalkan kadang ada ketemu teman yang nggak mau kerja, pasti ada, pulangnya malam. Itu kayak di mana-mana ada. Jangan kan di organisasi, kita satu kelompok aja pasti ada satu yang kayak gitu kan. Nice. Right? Nah, jadi kamu tadi cerita organisasi pemuda itu berarti sempat keluar negeri juga. Kemarin itu sempat ke mana? Paris ya kalau nggak salah? Iya, Paris. Itu aku ikut model United Nations, simulasi sidang PBB gitu. Nah di sana berapa minggu di sana kemarin? Di sana kira-kira 2 minggu deh, kalau nggak salah sih 2 minggu di sana. Dan agendanya seperti apa kurang lebih? Agendanya kita memang ada sidang, ya simulasi sidang itu kalau nggak salah 4 hari. Lalu kita juga ada berkunjung ke UNESCO, terus habis itu kita juga ada social night. Ya enak sih, seru karena kita di situ ketemu sama teman-teman nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari seluruh dunia. Mereka datang ke situ dan ya kita jadi cari koneksi baru kan. Jadi kayak punya temen di negara mana punya gitu. Dan sempet cinlok juga, nggak? Cinta lokasi. Anyway guys, tadi kita dengar Dea kan cerita dia ikut organisasi pemuda khusus untuk yang hubungan internasional ini, bisa sering jalan-jalan traveling ya. Mandarin traveling itu bacanya Luyo. Ya. Luyo. Sekali lagi ya, Luyo. Luyo. Oke, nah tadi kan sudah S1 nih. Nah, mengenai perjalanan S2 gimana nih? Moskow ya kalau nggak salah kan? Ya. Oke. Nggak pernah terlintas sedikit pun mau kuliah di Moskow waktu itu. Jadi ya karena udah daftar di banyak universitas. Nah, bisa kepikiran Moskow itu karena lihat teman atau memang sisa ada slot ke Moskow atau gimana? Ya, memang ada teman yang udah daftar di sana, tapi nggak kepikiran untuk ikut daftar juga. Lalu ya udah aku daftar pengennya sih di Belanda, tapi Belanda nggak dapet. Ya memang itulah manusia, kita bisa berencana tapi Tuhan yang udah atur ya gitu. Jadi dapatnya singkat cerita dapat di Moskow. 2 tahun lalu akhirnya ya udah tanya orang tua. Ya orang tua bilang pada saat itu kan aku memang ada usaha lah bareng orang tua. Cuman orang tua bilang ini sebenarnya bukan keinginan orang tua, tapi yang namanya anak udah mau apa dan itu baik ya, orang tua pasti mau tidak mau ya udahlah support lah gitu. Karena papa pengen kamu lanjutin bisnis dia. Ya namanya orang tua bisnis, anaknya cuma 1 pasti orang tua maunya anak ikut orang tua ya lanjutin. Tapi aku pikir
kita nih masih muda, waktu itu masih umur 22, jadi kayak masih banyak hal-hal yang mau dieksplor gitu. Jadi nggak mau di bisnis dulu, kayak pasti aku tahu bahwa nanti ujung-ujungnya akan di bisnis itu. Jadi sekarang mumpung masih muda, ada tenaga, terus masih ada waktu, jadi mau coba eksplor dulu, jadi mau ambil S2 gitu. Nah, kamu cerita beasiswa itu dulu preparation untuk beasiswa itu susah nggak? Yang diujikan apa aja? Jadi mungkin para penonton pengen tahu nih, barangkali ada yang tertarik juga mau ikutan beasiswa kan? Ada sedikit gambaran. Oke. Buat teman-teman yang mau ikut beasiswa Rusia khususnya ya, itu ada 2 jalur. Kebetulan aku di jalur yang pertama itu dari PKR, itu Pusat Kebudayaan Rusia, ada di Menteng. Nah, mereka ini biasanya buka itu di awal tahun, jadi tiap Januari. Nah, kebetulan aku bukan beasiswa dari mereka, aku ambil beasiswanya dari kampusnya. Jadi aku daftar mandiri, langsung ke kampus, jadi nggak lewat dari Pusat Kebudayaan Rusia di Indonesia gitu. Jadi ada 2 cara gitu. Setahu aku ada 2 cara itu gitu. Nah, setelah kamu di Moskow kan tadi kamu cerita kurang lebih 2 tahunan ya. Nah, bagaimana budaya di sana, gaya hidup mereka seperti apa? Mungkin bisa sharing kepada para penonton. Beda gaya budayanya sama Indonesia, pasti ada culture shock lagi gitu kan. Kalau di sini kan kita senyum di mana-mana, ya nggak? Kalau di sana diperingatin sama temen orang Rusia, kamu jangan sering senyum. Kamu kalau sering senyum sama orang, kamu dikira orang gila nanti. Gitu. Bukan senyum tanda ngajak, bukan. Bukan, jadi kayak kalau misalnya kita di sini kan, di Indonesia siapa aja bisa jadi kayak teman keluarga, ngerti nggak sih? Like kayak di mana-mana atau kayak kita ke tukang parkir atau apa, misi pak, gitulah. Ya budaya-budaya seperti itu yang kadang emang nggak bisa, yang udah tertanam kan dalam diri kita gitu kan. Kayak ada orang ngeliatin kita, terus kita ya kayak refleks kayak gitu senyum, gitu ya kan. Tapi ya jadi lucu gitu. Di sana semua mayoritas mukanya datar karena nggak boleh senyum kan? Iya, kayak menurut aku sih datar mukanya, kayak ya mungkin mereka kayak gimana ya? Sempet pernah denger ini dari temen Rusia yang ngomong. Ini dipengaruhi sama cuaca. Karena kalau misalnya dingin, ini aku nggak tahu ya apakah ada risetnya atau enggak. Aku denger ini tuh dari teman Rusia yang cerita. Karena cuacanya dingin, mereka ini pakai kupluk gitu kan. Jadi mereka kayak fokus aja sama jalannya. Jadi kayak ya memang gitu dari kecil gitu. Jadi mungkin mereka kurang buat senyum ke kiri kanan, tapi bukan berarti mereka nggak ramah. Tapi mereka kalau udah baik, mereka baik banget gitu. Cuman ya beda aja sama orang Indonesia, kita kan bawaannya mau misi gitu ya kan. Nah, dengan negara yang pernah kamu sudah jajaki, kamu juga kemarin pernah share, kamu pernah ke Melbourne, Paris, dan Moskow. Dari 3 negara ini yang menurut kamu paling berkesan yang mana dan kenapa? Ya pasti tiap-tiap negara berkesan. Kalau diharuskan memilih satu, karena nggak boleh memilih 3 kandidat, cukup 1. Oh ya. Aku sih ya pasti Rusia gitu, karena itu paling lama. Malahan bukan Paris, mayoritas orang memilih Paris, tapi kamu memilih Moskow. Bukan. Kenapa nih? Karena buat pribadi untuk liburan ke Paris suka, seneng. Tapi kalau untuk tinggal di Paris enggak. Karena di sana udah kebanyakan orang Indo. Enggak juga sih, mungkin kayaknya aku bahasanya susah, ya kan. Terus udah gitu biaya hidupnya tinggi. Nah dibanding sama Rusia, biaya hidupnya nggak terlalu tinggi kok, cukup lumayan aku bilang sih ya mirip-mirip Indonesia ya. Menurut aku loh ya, itu kayak transportnya juga nggak segitu mahal kayak di Eropa Barat lainnya gitu. Jadi aku suka di Moskow karena ya memang paling lama tinggal di Moskow, terus udah ya kayak ada ikatan lah di sana karena emang paling lama durasinya gitu, dan maksudnya masih berapa bulan lalu masih di sana gitu. Jadi ikatannya tuh masih kuat gitu. Nah, berarti tadi kamu cerita mengenai S1 Hubungan Internasional, S2 Kebijakan Publik. Nah, kebijakan publik itu yang kalian pelajari kurang lebih seperti apa? Oke, aku ambil kebijakan publik, jadi dia jurusannya analisis politik kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini ya kita belajar gimana cara kita bikin sebuah rekomendasi kebijakan ke pemerintah gitu. Ya di sini kan ada, kalau misalnya ya kita belajar stage-nya, kayak tingkatan-tingkatannya, misalnya dari agenda setting, policy formulation, sampai evaluation. Kita kan belajar tuh policy cycle. Di situ kita belajar siapa aktornya dan lain-lain, ya kurang lebih kayak gitulah.
Berarti suatu hari kamu ada rencana memang mau masuk ke pemerintahan? Untuk jadi birokrat mungkin enggak. Oh, Karena- kenapa? Karena kamu benci politik, tapi kamu ada di dalam lingkup politik. Aku nggak benci politik. Karena menurut aku untuk merubah untuk bisa bikin kebijakan itu nggak cuman kita jadi birokrat. Jadi kalau misalnya kita belajar bahwa banyak sekali aktor-aktor yang bisa juga bikin policy recommendation gitu. Aku sempat fokus di dunia organisasi yang tadi kita sempat udah bahas kan. Nah, setelah lulus S1 itu aku sempat bikin organisasi maritim. Jadi itu khusus organisasi anak-anak muda, karena pada saat itu 2014 ada presiden baru kita, Pak Jokowi. Beliau memang menggaungkan bahwa ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, paling enggak di regional Asia Pasifik lah ya gitu. Nah, cuman banyak orang yang nggak ngerti tentang kemaritiman, maka dari itu kita bikin organisasi pemuda maritim. Nah, pada saat itu kebetulan mungkin belum terlalu banyak organisasi maritim khususnya anak muda. Nah, kita dapat kesempatan untuk bisa gabung sama-sama, diundang di KEIN, Komite Ekonomi Industri Nasional, untuk bisa sama-sama untuk ngobrol sama berbagai macam aktor. Jadi ada dari private sector, dari pemerintah, terus kita anak muda. Jadi dari semua aktor ini kita bisa ngobrolin untuk membuat sebuah rekomendasi kebijakan gitu. Oh, nice. Berarti kamu sekarang sudah S1, S2. Ada rencana mau lanjut S3 lagi tahun depan? Doain aja ya. Oke. Nah, guys, jadi S1 itu kalau di Mandarin kita bacanya 学士, ya. 学士 Sekali lagi 学士. 学士 Nah, kalau S2 kita bacanya itu 硕士. 硕士 Sekali lagi 硕士. 硕士 Nah, ini yang terakhir profesor itu kita bacanya S3, kita bacanya itu 博士. 博士 Nah, 博士. 博士 Nah, guys, hari ini kita sudah mendengar cerita dari Dea, bagaimana dari desa Sumberjo, Blitar menuju ibu kota, kemudian juga mendapatkan kesempatan emas student exchange di Melbourne, kemudian lanjut kegiatan MUN ya, di Paris, dan juga S2 di Moskow. Jika kalian ada pertanyaan, tinggalkan komentar, ya nanti Koko pasti akan jawab, dan kalau memang ada kebutuhan untuk nanya-nanya tentang beasiswa, bisa kita konekin ke Dea. Oke? Thank you guys. Bye-bye.